Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami ini, tim of the record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama saya, Heru Subno Arif. Dan saya Anggi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Kita berbahagia hari ini hari Kamis. Dan Hmm, cuaca cukup terang kalau di Jabodetabek ya. Mudah-mudahan di hmm, seluruh Indonesia juga demikian. hmm. Walaupun di berbagai tempat memang harus waspada mitigasinya ini Ya, harus ya, ini. ya. Memang badai masih terjadi di mana-mana. Ya, ya. Dan Pak Heru sudah mulai bikin sumur resapan. Ini sebetulnya Pak Heru ini Alhamdulillah. pejabat gubernur DKI Jakarta Iya. ya. Ya, Iya, iya, ya. iya, 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 betul sekali Mas Ersu. Dan tampaknya ya memang kalau memang sesuatu diperlukan itu tidak perlu malu-malu gitu ya. Juga nggak perlu orang terus kemudian berteriak lo kan gitu kan. Karena kalau kita lihat memang sebelumnya kan anggaran sumber resapan itu dari tahun 2022 yang dianggarkan Anies itu apa ya di diusulkan itu sekitar 19,7 miliar kalau tidak salah Mas Ersu. Tapi Yes. kan surat oleh Pak Heru menjadi 1 miliar ya. Tapi sekarang Ya, dengan kondisi seperti ini memang sepertinya sumur resapan di beberapa tempat di Jakarta Timur misalnya itu ternyata berfungsi. Daerah yes. Cipayung, Lubang Buaya dan sebagainya. Walaupun di daerah Sodetan Ciliwung itu ternyata ya karena memang masih dibangun ya, ternyata Ya, memang masih terjadi banjir. Nah, di oke. Kalideres kemarin luar biasa. Ya, Oke, nanti soal lumayan ini lah. kita bahas ya. Dan saya kira sebenarnya positioning kita itu kita mendorong itu ya program-program yang bagus, yang apa ya diterusin saja, jangan Iya, dipersoalkan itu termasuk Formula E sebagai dan sebagainya gitu betul. ya. Ya. Betul. Nah, itu yang akan kita bahas ya soal itu. Terus kemudian saya kira tetap saja fokus perhatian publik ini sekarang dengan Departemen Keuangan. Kenapa kita tidak kita ngomongin Departemen Keuangan tidak hanya pajak karena walaupun sebenarnya kehebohan itu dimulai dari pajak karena sebenarnya tidak hanya di pajak, sekarang muncul juga kasus baru di bea cukai ya, yang bea cukai yang juga kepala bea cukainya langsung nih malah yang tukang pamer harta kekayaannya di media sosial gitu ya. Dan sebenarnya ini kepala bea cukai Yogyakarta gitu yang sekarang juga langsung dicopot dari jabatannya. Jadi orang Iya. nggak salah kalau kemudian nilai. Jadi Bu Sri ini kan tanggung jawab Bu Sri Mulyani semua dong ya, Mbak, bea cukai. Terus apalagi pajak, apa lagi nih di bawah Bu Sri Mulyani? Banyak banget ini. Nanti kita tinggal tunggu aja. Tiba-tiba meledak semua ini. Iya, 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 betul sekali Mas Hersu. Karena memang eh, dari pihak Departemen Keuangan sendiri, Kementerian Keuangan sendiri kan juga mengatakan Bu Sri Mulyani yang meminta kalau seandainya masyarakat itu memiliki data-data, kemudian silakan diberikan kepada Kementerian Keuangan, data-data soal pajak diberikan kepada Inspektorat Pajak dan sebagainya, begitu. Walaupun kemudian sempat kemudian mempertanyakan, loh apa kerjanya Inspektorat Pajak pengawasan yang melekat yang ada di dalam kalau meminta dari masyarakat begitu. Ya, iya, iya. Saya sejak awal kita sudah lama ya mempertanyakan gitu kan apa kinerja dari Inspektorat Pajak bukan hanya di Kementerian Keuangan tapi di seluruh kementerian karena dengan adanya penangkapan pegawai dan sebagainya itu kan sebenarnya itu menunjukkan bahwa Inspektorat nggak bekerja kan oleh penangkapan oleh KPK maksud saya maupun kejaksaan kan menunjukkan Inspektorat itu tidak bekerja kan harusnya begini-begini sejak awal yang namanya kalau pencegahan dan sebagainya itu harusnya mulai dari Inspektorat Jenderal gitu, jangan langsung ke KPK atau Kejaksaan Agung. Kalau kejaksaan ini kan tugasnya jadi numpuk ya, Kejaksaan Agung, KPK dan sebagainya. Nah, kalau Inspektorat Jenderalnya berjalan dengan baik, saya kira hal-hal semacam ini bisa kita minimalisir. Jadi nggak semua sampah itu masuk ke KPK dan Kejaksaan Agung atau kepolisian gitu ya, Mbak ya. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Dan kemudian apalagi sekarang katanya sudah terindikasi ya ada 69 pegawai atau pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan itu yang sepertinya kekayaannya itu tidak wajar. Nah, tidak Hmm. wajarnya seperti apa? Apakah sama dengan Rafael ataukah malah lebih besar lagi, begitu kan? Ini kan Ya, ya, kita ya. masih belum tahu. Tapi kalau seandainya sudah terindikasi tidak wajar, artinya tidak sesuai dengan profil mereka, dengan gaji mereka, dengan tunjangan kinerjanya mereka. Ini 69 ya di sebuah kementerian, ini di satu kementerian saja. Ini luar biasa Mas Hersu. Kalau seandainya di Rafael ini kemudian kemarin ketika diperiksa ya oleh KPK ternyata ada sekian kekayaan yang ternyata tidak dilaporkan gitu. Ternyata banyak sekali mobil-mobil dan sebagainya tidak dilaporkan. Itu artinya memang terjadi pembiaran gitu. Kalau seandainya itu Ya, terjadi 1 tahun 2 tahun terakhir dan nggak harusnya apa-apa. kan begitu LHKPN ini begitu masuk dan masuk apa
inspektorat dulu kan juga masuk ke inspektorat juga. Ini kan harusnya dari situ inspektoratnya udah langsung bekerja gitu. Jangan setelah ribut, setelah diviralkan baru ribut gitu. Nah, Kan mereka kan sama-sama pegawai satu kementerian kan mereka langsung orang-orang di luar aja tahu ini nggak masuk akal, ini nggak masuk akal. Mereka inspektorat jauh lebih masuk akal. Bahkan biasanya kan mereka ini akan lihat kan biasanya orang-orang inspektorat nih di kantin misalnya atau di mana siapa ketemu siapa gitu kan mereka tahu Mbak. Jadi kalau sekarang baru ribut itu saya jadi untuk apa selama ini LHKPN itu gitu. iya, iya, betul sekali. Dan itu kalau di orang Jawa bilang mungkin tertowelo-welo gitu ya. Iya iya Sebetulnya iya. Sepertinya dia memiliki rumah di Jogja saja, restorannya saja itu sudah luas sekali begitu ya, ribuan meter. Terus kemudian Dan di peresmiannya muncul di media loh ya Mbak ya kan gitu ya. betul, Hmm. peresmiannya muncul di media dan kemudian juga rumahnya sendiri ya sekitar 2.000 meter atau berapa dan ada di kawasan elit bertetangga dengan balai kota begitu ya. Artinya ada di tengah kota yang di mana 1 meternya itu ya mungkin sekitar 60 juta, 70 juta saat ini begitu ya. Nah, ini artinya kan eh, sangat betul-betul di depan mata begitu. Jadi seolah-olah kalau dari masyarakat itu melihatnya adalah sesuatu yang ada di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi wajib pajak yang kecil-kecil yang ada di mana-mana begitu ya, itu semuanya ditarikin, terus kemudian juga sampai yang terakhir itu kan yang namanya sayuran pun akan dipajaki. Kita kan masih ingat ya, walaupun sampai sekarang tidak di ini, tapi itu karena ada penolakan dari masyarakat, bahkan sampai ya segala misalnya angkot begitu ya, angkutan ojek online gitu yang saat itu begitu dibutuhkan, itu pun terus kemudian juga dibuat kriteria begitu apa saja sih yang masih bisa dipajaki begitu dari masyarakat kecil gitu. Nah, ini pajak yang kecil-kecil saja itu begitu dikejar begitu. Tapi yang ada di pelupuk mata yang jelas kelihatan oleh mereka setiap harinya, mereka biarkan. Nah, ini yang menimbulkan rasa ketidakadilan dan menimbulkan orang tuh jadinya gemes gitu ya Mas Hersu. Dan akhirnya orang seperti saat ini selalu kecenderungannya belakangan ini adalah no viral no justice gitu. Jadi kalau tidak diviralkan maka tidak akan ada keadilan. Nah, ini artinya adalah sosial media lebih tinggi kedudukannya daripada hukum. Karena orang takut kalau seandainya cuma sekedar melaporkan, orang hanya sekedar terus kemudian berhubungan dengan penegak hukum, itu nanti paling juga diabaikan gitu. Tapi kalau seandainya sudah diviralkan, akhirnya kekuatan sosial media yang bekerja seperti saat ini yang terjadi. Ya, tapi ironinya orang-orang ini juga gitu ya bisa terbongkar kelakuannya itu karena juga media sosial kan gitu ya. Ada Iya. kecenderungan mereka ini senang pamer gitu. Saya sebenarnya kadang-kadang tadi pagi mikir ya, ini anak-anaknya mungkin kalau anak-anak terlampau kecil nggak paham gitu. Apakah istri atau suaminya masing-masing itu nggak tahu gitu ya kerja suaminya itu atau kerja istrinya itu seperti apa? Kok mereka justru malah ikut menikmati kan gitu ya? Itu kan sekali jadi kan dengan mereka pamer-pamer harta kekayaannya di media sosial dan sebagainya, mereka ini kan berarti nggak sadar bahwa perilaku mereka ini bahwa mereka ini mamerin barang maling, barang yang dia curi kan gitu ya. Iya. Mhm, mhm, mhm. Saya jadi teringat Iya. kan sebenarnya orang-orang seperti ini lebih Apalagi jahat ya. kebanyakan, Iya, Pak. Iya kan? iya betul Mas Hersу, kebanyakan pula pasangannya itu tidak maksudnya tidak berkarir, pasangannya juga bukan ya dari awal kita tahu misalnya dia memang pebisnis sukses begitu ya. Kebanyakan pasangannya ya menjadi misalnya seperti sekarang Rafael yang kita ketahui, yang umum ketahui, istrinya adalah menjadi dirut dari misalnya perumahan Green Hill Residen Manado begitu kan. Sementara Rafaelnya sendiri menjadi komisaris. Dia pasang di situ istrinya, padahal istrinya sehari-hari juga tidak ada di Manado gitu. Begitu juga misalnya kita kembali misalnya kepada Sambo, itu kan semestinya istrinya bisa berkata, Bapak gajimu itu hanya 5 juta sampai dengan 6 juta misalnya, tapi kita bisa mengirim 300 juta kepada anak kita yang di Magelang setiap bulannya hanya untuk antara lain main game online dan sebagainya. Itu kan sudah tidak wajar sama sekali, Bapak. Dan kemudian ajudan kita yang dibayar oleh negara yang seharusnya untuk mengawal Bapak, tapi ternyata untuk mengawal anak-anak kita yang bukan menjadi pekerjaan mereka, harusnya itu kan dibayar. Ambil sendiri ajudan entah dari mana begitu ya, petugas keamanan untuk mengawal anak mereka dan digaji oleh mereka sendiri. Nah, ini kan artinya memang orang itu sudah tidak tahu malu, Mas Hersu. Dalam hal ini memang
kita harus akui bahwa begitu banyak orang Indonesia yang kemudian berkedudukan menjadi tokoh publik, pejabat publik, ternyata tidak disertai dengan meningkatnya pangkat, tidak disertai dengan meningkatnya rasa malu. Dan itu yang terjadi merata hampir di semua Kalau kalangan. menurut saya bukan hanya sekedar rasa malu, Mbak Agi ya. Menurut saya mereka ini Mhm. sudah betul-betul tidak bisa membedakan mana yang benar dengan mana yang salah gitu. Itu jauh lebih lebih berat ya. Kalau Mhm. malu itu ya bisa diumpetin lah. Artinya caranya dia tetap tetap memperkaya diri sendiri tapi nggak pamer-pamer. Gitu. Kalau ini kan Mhm. ini ternyata dia masih tetap pamer gitu juga itu. Yang kedua mereka kan nggak bisa membedakan tadi kan ada gajinya berapa juta, gaya hidupnya seperti itu kan langsung mestinya si suami atau si istri itu kan langsung alarmnya bunyi dong. Ini duit dari mana? Duit semacam ini. Kan itu Mhm. harus pertanyaan jangan malah dia ikut pamer-pamer. Jadi ini betul-betul menurut saya kalau terus-terusan begini ya situasi bangsa ini saya kira Mhm. kita soal kehancuran itu tinggal tunggu waktu loh Mbak. Kalau seperti ini semua, ini bukan kita belajar banyak lah dari sejarah-sejarah dari sejarah dari pengalaman agama juga mengajarkan itu Mhm. apa rontoknya sebuah negara itu sebuah bangsa yang sangat kuat misalnya itu karena memang perilaku korup dari para petinggi negaranya gitu ya. Ya Mhm. kalau kita Mhm. saya kira mungkin di dalam agama lain ada pelajaran-pelajaran. Kalau dalam Islam misalnya cerita tentang negeri Sabak gitu, yang negeri yang sangat Mhm. makmur luar biasa, yang bendungannya sampai bendungannya emas gitu, tapi kemudian Mhm. akhirnya dilaknat oleh Allah dan ditimpakan bencana itu. Kenapa? Karena Mhm. orangnya korup dan emas di bendungannya itu kemudian dipretelin gitu, dikeruk juga. Nah ini kan itu kan sebenarnya tamsil yang luar biasa yang terjadi seperti sekarang ini gitu. Bagaimana negara kita terus berutang terus menerus sementara ternyata perolehan pajaknya itu digunakan oleh para pegawainya berfoya-foya. Aparat penegak hukumnya nggak bisa kita percaya, kan gitu. Seperti dalam kasus Sambo, harusnya dia memberantas judi online, dia malah jadi Mhm. pelindung judi online. Harusnya dia Mhm. memberantas narkoba dalam kasus Teddy Minahasa, ternyata dia malah jual beli narkoba. Kan saya kira sebenarnya bangsa ini sudah memenuhi syarat untuk dikutuk sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilaku warnanya. Untung aja masih ada sekelompok orang yang masih berdoa gitu. Saya kira kenapa bangsa ini masih selamat ya. Mhm. Iya iya Mas Ersu, dan, saya sebagai wanita begitu ya, mungkin, boleh ya saya berbicara kepada pemirsa Off the Record yang sesama perempuan begitu. Saya rasa sebagai wanita seharusnya kita di dalam rumah tangga juga berpikiran seperti ini. Kalau kita memiliki suami yang berkelakuan seperti itu, buruk lah ya, kita jangan kebanyakan memang terlena kalau wanita, karena ya wanita itu dekat dengan perhiasan, dekat dengan apa, penampilan yang indah, menyenangi keindahan baju dan sebagainya begitu ya, senang dipuja dan sebagainya. Tapi seharusnya dia tahu bahwa kalau seandainya lelaki itu dia bohong kepada negara, dia menipu negara, maka sedikit lagi dia akan menipu dirinya sendiri. Tidak mungkin dia tidak jujur kepada negara di tempat dia bekerja, di tempat yang memberi makan begitu ya istilahnya, dia mendapat gaji itu, kemudian dia cheating begitu kepada negaranya begitu. Dan dia tidak ada rasa malunya, tidak ada rasa berdebar-debarnya. Artinya suatu saat hanya tinggal menunggu waktu maka dia akan menipu istrinya, dia akan menipu keluarganya, begitu. Itu dan itu terjadi juga kepada Sambo ya, walaupun itu tidak dibongkar karena itu ranahnya pribadi, tapi kan berkali-kali Kamarudin Simanjuntak juga mengatakan ada si cantik dan kemudian kemudian ada kesaksian juga mengenai ada wanita lain di situ, terus kemudian di pengadilan ketahuan bahwa mereka sudah tidak serumah suami istri antara Ibu Putri dan juga Pak Sambo. Begitu juga kepada persidangan Teddy Minahasa, kemudian di tengah persidangan kemudian terbongkar di mana Ibu Anita atau Ibu Linda mengatakan bahwa saya adalah istri siri Pak Teddy Minahasa, ketika di kapal kami selalu tidur bersama dan sebagainya. Itu artinya memang sesuatu yang kemudian dia pejabat yang disumpah dengan kalau Islam dengan Al-Qur'an, mungkin agama lain dengan kitab masing-masing dan kemudian dia mengkhianati itu, agamanya saja dikhianati begitu. Jadi yang namanya, keluarga pasti nantinya akan dikhianati. Nah, ini yang namanya keluarga, itulah yang namanya kita menjaga suami begitu ya Mas Ersu, menjaga anak-anak supaya, kalau seandainya, suami sudah menyimpang, itu sudah kehancuran keluarga itu sudah di depan mata. Seperti sekarang yang terjadi pada Rafael, seharusnya Rafael harusnya istrinya mengetahui itu, tidak malah misalnya ada unggahan dari istrinya membawa
pada saat Valentine gitu membawa Mario belanja LV, Louis Vuitton gitu ke toko officialnya mereka, kemudian menenteng, dan dengan bangganya ini loh anak zaman sekarang, Valentine mereka belanjanya Louis Vuitton dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang sangat tidak wajar, Mas Hersу. Akan sangat wajar di tengah kondisi yang seperti ini, dan mungkin akan sangat mulia kalau seandainya dia membawa anaknya, yuk kita belanja, kita beli nasi Padang, kita beli apa, kita meramaikan UKM, kita bawa yuk ke adik-adik kamu begitu yang masih berkekurangan. Anak itu akan menjadi lembut hatinya, anak itu akan menjadi peka, anak itu akan menjadi penuh dengan rasa kasih sayang. Saya rasa ketika dia memukul David, dia tidak ada gambaran di benaknya bahwa ini akan menghancurkan papa mama saya, ini akan menghancurkan keluarga saya, kakak-kakak saya dan adik saya. Itu sama sekali tidak ada pikiran di anak yang seperti itu, karena dia hanya diberikan materi, hanya diberikan kekerasan gitu, hanya sesuatu bentuk benda-benda begitu, dikubur dengan jiwanya. Tapi saya kira ini gini kan, kalau sesuatu yang sudah berlebihan, sesuatu yang melampaui batas itu kan pasti ada akhirnya gitu ya. Saya kira ini tangan Tuhan yang bekerja, tangan Allah yang bekerja melalui Mario gitu ya, sehingga kemudian berdampak kepada keluarga itu. Dan kita berharap sebenarnya ini harusnya Kementerian Keuangan dan Kementerian dan pemerintah juga mulai menyadari bahwa bencana yang lebih besar itu terjadi. Kalau fenomena seperti yang terjadi pada Pak Rafael itu juga sebenarnya dilakukan oleh para pegawai-pegawai yang lain. Tadi disebutkan ada 60 berapa? 69 ya, 61 69 yang seperti itu kan, itu yang ketahuan gitu ya, yang melaporkan secara jujur, karena kan begini kan, ternyata laporan harta kekayaan LHKPN itu tidak punya sanksi pidana sama sekali. Kalau Anda melaporkan ternyata kemudian diklarifikasi ternyata itu tidak sesuai dengan yang Anda laporkan, ternyata tidak ada sanksinya, Mbak. Itu hanya sanksi administratif. Kecuali kalau kemudian ada laporan pidana, itu baru ditindak. Jadi saya mikir, waduh, ini mengerikan ya. Jangan dianggap soal sepele, kemudian soal ketawa-ketawa, oh ini cuma di Kementerian Keuangan, oh enggak, yang memang tempatnya sumber duit, enggak. Ini bisa dipastikan ini adalah fenomena gunung es dari apa yang terjadi pada aparat penegak hukum kita sekarang, aparat penyelenggara kita sekarang gitu. Iya, Mas Herssu masih ingat waktu kejadian yang Sambo, Pak Mahfud mengatakan bahwa ada markas di dalam markas begitu kan? Nah, terus kemarin kejadian pada saat pemeriksaan dari Rafael di KPK, kemudian KPK mengatakan bahwa ada geng di dalam Kementerian Keuangan, pajak itu sendiri. Ya, meskipun setelah ditanya apa maksudnya geng itu, ya kata dia, kan itu maksudnya geng itu jangan dibayangkan seperti gangster, tapi itu kan namanya satu angkatan, satu apa gitu, kira-kira begitu. Tapi kita percaya bahwa ada hal-hal semacam itu gitu, karena kan kita kemarin bahas nggak mungkin itu orang selevel Rafael yang levelnya itu kepala bagian itu bisa bermain sendirian tanpa melibatkan para atasannya kan gitu, karena ini kan berkaitan dengan policy, pengambilan kebijakan. Jadi saya kira meskipun dibilang tadi geng tadi kemudian diperhalus oleh Pak Hala Nainggolan, tapi kita percaya itu ada. Oke, Mbak Agi ya, jadi bukan hanya di pajak tapi juga di bea cukai, terus nggak tahu lagi kita di mana lagi gitu. Oke, ya Mbak Agi, ini penting untuk kita bahas secara serius. Nah, sekarang kita ngomongin ke Jakarta ya. Jakarta ini ada perkembangan yang menarik saya kira dalam beberapa waktu terakhir ini. Kemarin kita mau bahas soal Formula E yang kemudian dilanjutkan lagi dan diakui oleh Pak Jokowi bahwa itu menyumbang pertumbuhan ekonomi di daerah, dan kemudian dulu orang-orang yang tadinya nyinyir pada Formula E kemudian masuk ke panitiaan Formula E, walaupun kemudian Pak Prasetyo Edy ya, Ketua DPRD DKI Jakarta yang sebelumnya diharapkan oleh Bambang Susatyo bahwa nggak galak lagi setelah masuk ke panitia, ternyata dia menolak masuk, mungkin karena digoreng oleh media. Dia bilang saya sibuk, pekerjaan saya banyak, jadi saya tidak masuk. Padahal sebenarnya nggak apa-apa menurut saya, kalau masuk aja, karena kita kalau positioning kita kan ya kalau kita cuma paling bercanda-bercanda, nggak terlalu serius. Buat kita dorong sesuatu yang baik ya dilanjutkan saja, kenapa mesti dipersoalkan kan gitu ya. Karena jujur ini ya, saya membayangkan Formula E ini ke depan, saya kira mungkin itu akan jadi lebih besar dari Formula One gitu ya Mbak ya. Karena kan tren dunia dengan energi yang bersih, meskipun orang menyebut sebenarnya mobil listrik nggak bersih-bersih amat juga, tapi dibandingkan dengan mobil-mobil yang menggunakan bahan bakar fosil kan itu lebih bersih gitu ya. Nah kalau sekarang Pak
Heru Budi menggunakan meneruskan pembangunan sumur resapan, ya itu bagus-bagus saja gitu. Ya kalau Anda cuma mau bercandain, tapi jangan dibully lah gitu ya. Karena itu bermanfaat. Nanti yang rugi kalau Pak Heru Budi karena malu, karena kalau dibully seperti sama dengan Pak Edi Prasetyo Edi, dia bilang saya sibuk, saya tidak mau ngurusin sumur resapan, banyak urusan lain yang harus saya urus, kan jadi repot juga warga di Jakarta. Ya, Iya, 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 ya, Mas Hersu. Segalanya itu seharusnya memang didasarkan kepada kebaikan masyarakat, gitu ya, ya, kepada Jakartanya sendiri, bukan kepada diri kita, begitu. Nah, kalau seandainya sekarang Pak Heru Budi juga ingin meneruskan legasinya Anies, ini sebenarnya Anies juga meneruskan legasinya dari Pak Jokowi, begitu kan? Karena ya sumur resapan itu bahkan sudah dibangun dari sebelumnya Pak Jokowi. Karena sumur resapan ini adalah sebuah metode konservasi tanah, begitu yang sudah berlaku sejak puluhan tahun bahkan mungkin berabad yang lalu begitu ya. Karena di semua negara, tidak hanya di Jakarta, di Indonesia, di semua negara itu memang ada sumur resapan walaupun namanya beda-beda. Dan bahkan kalau kita melihat begitu ya di dinas kesehatan di daerah-daerah itu mereka ada anggaran untuk membuat sumur resapan. Padahal dia dinas kesehatan, dia bukan dinas sumber daya air dan sebagainya. Dia memiliki dia memiliki dana atau anggaran itu yang memang dialokasikan untuk membuat sumur resapan gitu. Nah, itu memang merupakan bagian dari kesehatan juga ya, soal irigasi, soal air dan sebagainya. Nah, sekarang di Jakarta ini memang untuk tahun 2023 ini anggaran untuk pembuatan sumur resapan itu sudah dipangkas total dari yang sebelumnya dianggarkan itu sekitar 16 atau 19 ya miliar begitu ya, saya lupa. Dan kemudian dipangkas menjadi hanya 1 miliar begitu. Dan ini tentunya hanya untuk kalau 1 miliar ya mungkin untuk perawatan, untuk apa dan sebagainya begitu, karena tidak semuanya itu untuk sumur resapan. Nah, sebenarnya fungsi sumur resapan itu tidak hanya banjir. Banjir itu hanya bagian dari itu begitu. Yang terutama itu sebenarnya fungsinya adalah untuk konservasi tanah, yaitu di mana air itu tidak langsung mengalir ke laut, tapi masuk ke dalam tanah. Di mana di Jakarta ini banyak sekali bangunan-bangunan tinggi, di mana banyak sekali pompa-pompa yang apa namanya ya, superjet atau apa yang dia bisa masuk ke dalam tanah 100 meter, 200 meter, dan kemudian setiap hari memompa untuk memenuhi kebutuhan apartemen, memenuhi kebutuhan hotel dan sebagainya untuk ribuan begitu ya. Nah, kemudian terjadi rongga-rongga di mana air itu sudah tersedot. Nah, itu yang menyebabkan turunnya permukaan tanah. Kalau seandainya tidak, air itu kemudian karena semuanya sudah berbeton, semuanya sudah beraspal. Jadi fungsi sumur resapan artinya adalah untuk menggantikan air yang tadinya disedot oleh kebutuhan manusia tersebut. Nah, tidak hanya soal banjir gitu. Tapi sayangnya edukasi soal ini memang masyarakat Jakarta itu sudah begitu terbelahnya ya, sehingga hal seperti ini Nah, yang mereka terjadi malah goreng-menggoreng ya pada waktu itu ya. Tapi syukurnya kita belakangan ini soal goreng-menggoreng itu nggak terlalu terasa ya. Soal kayak Formula E juga nggak seseru pada waktu itu gitu ya. Begitu juga banjir kemarin, ketika banjir Jakarta luar biasa juga nggak terlalu rame, nggak terlalu heboh di sosial media ya. Beda dengan ketika waktu Anies masih jadi gubernur gitu. Jadi kita ketahuan betul ini dari mana ini sebenarnya kodok-kodok yang berkotek gitu ketika di masa musim hujan di masa karena lalu gitu ya. buzzernya diem Mas Irsu, Ya, iya, buzzernya iya. diem. Iya. Ya, ya. Nah, yang seperti ini yang harusnya kita dorong terus ya. Setiap kali ada persoalan-persoalan di pemerintahan ya kita dorong cari solusinya gitu, bukannya lah kemudian terus dikelola, kecuali kalau ngibul ya. Kalau pemerintah ngibul ya mesti kita kritisi kan gitu itu. Tapi kalau pemerintah sudah bekerja dengan baik, dengan menjalankan dan semua untuk kepentingan rakyat, ya kita harus support sepenuhnya. Saya kira itu sebenarnya positioning kita ya, Mbak ya. Betul, betul. Setuju. Ya, oke Mbak Agi. Udah nih saya baca Jakarta nih parah sekali sekarang dan banyak orang ternyata bukan hanya hujan dan banjir tapi macet juga mulai Ya. serius lagi. Dan saya baca ini ada yang sudah mulai cerita rindu banget dengan WFH dulu ya. Mereka nggak terjebak macet berjam-jam di jalan-jalan karena ternyata parah sekali sekarang kemacetan di Jakarta ya. Jadi ini PR buat saya kira Pak Heru Budi gitu ya, untuk kan tugasnya itu yang kemarin ada 3 tugas, yang satu yang jelas pokoknya banjir dan kemacetan lalu lintas. Tapi jangan ngomong ini, saya wanti-wanti jangan Pak Heru Budi jangan ngomong
saya bisa menyelesaikan banjir dan macet di Jakarta kalau ada penundaan pemilu dan masa jabatan saya sebagai gubernur ditunda juga, diperpanjang juga. Ya. Waduh, iya iya. Ya oke, nanti saya sampaikan kepada Pak Heru Budi, Mas Heru. Oke, baik kita mesti ngakhirin ya obrolan kita kali Oke. ini ya, Mbak Gia. Ini saya kira lebih pada policy redaksional kita ya, yang kita mesti jelaskan Mhm. pada publik bagaimana standing kita, pada position kita seperti itulah dalam melihat penyikapan bangsa dan negara. Terima kasih buat Anda semua, para viewer OTR off the record yang tidak ikut-ikutan membuli seperti gaya bahasa di masa lalu ya. Oke, sampai ketemu lagi Mhm. Mbak Gia. Ya, tetap 0% Oke. bagi. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.